Berkali-kali disimulasi, Anies tetap gagal melewati Ganjar dan Prabowo. Beneran mentok. Indikator politik Indonesia belum lama ini membuat simulasi pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres yang akan berlaga dalam Pilpres tahun 2024 dengan menyertakan 3 sosok bakal capres yang namanya masih berada dalam 3 tokoh teratas menurut berbagai lembaga survei yang kredibel, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hasilnya terjadi duel ketat antara Ganjar versus Prabowo jika dipasangkan dengan cawapres yang berbeda. Tetapi menariknya, Anies Baswedan dipasangkan dengan siapapun selalu tercecer di posisi terakhir, pertanda masa depan suram nih. Seperti dilansir laman CNN Indonesia, pasangan Prabowo dengan Erick Thohir unggul tipis 32,8%, melawan Ganjar dengan Sandi 32,5%. Pada simulasi pertama, tetapi Anies dengan AHY tertinggal 24,4% dengan menyisakan 10,3% responden yang belum menjawab. Simulasi kedua, Ganjar dengan Ridwan Kamil unggul 34,9% atas Prabowo dengan Hovifah 31,4%. Dan Anies dengan AHY 23,3% dengan 10,4% tidak tahu atau tidak menjawab. Simulasi ketiga, Prabowo dengan Erick Thohir malah unggul tipis atas Ganjar dengan Ridwan Kamil dengan 34,4% melawan 33,1%. Sedangkan Anies dengan Hovifah cuma kebagian 21,5%. Sedangkan 11% sisanya tidak menjawab atau tidak tahu. Skor 2-1 kembali imbang pada simulasi keempat ketika Ganjar dengan Ridwan Kamil 37,3% mengungguli Prabowo dengan Caimin 28,3%. Sedangkan Anies dengan AHY cuma dapat 24,1% dan sisanya 10,3% tidak menjawab. Simulasi kelima, Prabowo dengan Erick Thohir menang 33,6% ketimbang Ganjar dengan Hovifah 32,7%. Duet Anies dengan AHY 24,5%, sementara sisanya 9,2% tidak menjawab atau tidak tahu. Simulasi keenam, Ganjar dengan Erick Thohir unggul 35,8% berbanding 30,5% atas Prabowo dengan Hovifah. Juga Anies dengan AHY 24,1%, sedangkan sisanya 9,6% tidak tahu atau tidak menjawab. Simulasi terakhir, pasangan Ganjar dengan Ridwan Kamil membuat skor simulasi menjadi 4-3 dengan keunggulan capres Ganjar Pranowo. Kali ini Prabowo dengan Erick Thohir tidak mampu mengalahkan Ganjar dengan Ridwan Kamil dengan selisih hanya 0,4%, tepatnya 33,3% melawan 32,9%. Sementara Anies dengan AHY cukup mendapatkan 23,9% dan 9,9% tak menjawab atau tidak tahu. Mencermati hasil simulasi tersebut, kita mendapati fakta bahwa anggapan elektabilitas Anies mulai mentok ada benarnya. Terbukti, ketika Anies coba dipasangkan dengan siapapun sebagai cawapres, hasilnya tetap mentok dan gagal melewati Ganjar maupun Prabowo. Sementara bagi Ganjar dan Prabowo, faktor siapa cawapres yang dipasangkan dengan mereka cukup menentukan siapa yang unggul. Meskipun selisihnya tidak terlalu jauh, bahkan bisa dibilang cukup ketat.
Akankah simulasi ini menjadi gambaran bagi duet yang akan tersaji pada Pilpres tahun 2024 mendatang? Masih terlalu dini untuk menjawab atau menyimpulkan. Tetapi yang jelas, kalau masih mau menaikkan nama Anies, maka koalisi perubahan yang dikomando oleh Surya Paloh perlu berjuang ekstra keras, karena usahanya mengenalkan Anies kepada publik belum memberi harapan yang menggembirakan. Apa lebih baik ditawarkan sebagai cawapres saja, atau malah ditinggalkan sekalian karena sudah mentok? Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwan.com dan ditulis oleh Widodo SP. Bagaimana menurut Anda?